الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjut kajian kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karya Ibnu Rushd Al-Maliki rahimahullah taala. Dan kita pada pertemuan yang lampau kita membahas ijma' yang terjadi pada ulama berkaitan dengan beberapa ijma' berkaitan dengan al-ma', air. Maka kita mulai membahas beberapa atau satu masalah khilafiyah yang berkaitan dengan air di antara fuqaha. Berkata Ibnu Rushd Al-Maliki rahimahullah, "Wa ikhtalafu min dzalika fi 6 masail tajri majra al-qawaid wal usul li hadzal bab." Terjadi perselisihan di antara ulama fuqaha, ulama ahli fiqh, di antara madhab fiqih yang 4 dan 5 dan lainnya dalam masalah al-ma, yaitu air, menjadi 6 masalah, dan kita hanya membahas masalah pertama saja insyaallah, dan itu pun tidak bisa tuntas karena agak panjang. Tapi mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan untuk menjabarkan perselisihan atau perbedaan pendapat di antara ulama madhab dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan juga mazhab ahli zahir dan mazhab sebagian ulama lainnya. Al-mas'alatul ula, ini masalah yang akan kita bahas, yaitu masalah apa? Ikhtalafu fil ma'i idza khalatathu najasatun wa lam tughayyir ahad awsafih. Ikhtalafu fil ma'i idza khalatathu najasatun. Bisa ada link ini enggak? Ada link teksnya. Boleh dikirim di grup. Ikhtalafu fil ma'i idza khalatathu najasatun wa lam tughayyir ahad awsafih. Mereka para ulama berbeda pendapat. Tentang apa? Ikhtalafu fi, tentang al-ma', air, idza khalatathu najasah. Idza khalatathu, air jika bercampur dengan najis. Idza khalatathu, idza inhallat fil ma'i najasatun. Jika bertempat di air tersebut ada suatu najis, fadhabat fil ma', kemudian terjadi dhaub, yaitu terjadi dhaub itu melebur, melarut, ya, berlarut di air. Najis itu berlarut di air. Tetapi walam tughayyir ahada awsafih, tidak mengubah salah satu sifat dari air tersebut. Tidak mengubah baunya, tidak mengubah warnanya, tidak mengubah rasanya. Paham di sini? Ini kasus. Kalau misalnya berubah baunya, ya jelas itu kita jawabannya. Nah, ini berarti najis. Kalau berubah rasanya jelas. Kalau berubah warnanya ya jelas, warna, bau, rasa. Tapi ini kasusnya, bagaimana kalau misalnya benda najis tersebut inhallat fil ma', bertempat di air, jatuh ke air, melarut di air. Itu gimana? Dan sementara air tersebut tidak terpengaruhi dari karakternya air itu, yaitu dari sifat, dari rasanya, dari baunya, dari warnanya, tetap sebagaimana biasanya dia air itu. Ini kasus, ya. Gimana, sampai sini paham insyaallah? Ya. Jadi kalau misalnya antum punya wadah, kemudian terjatuh ke dalamnya sesuatu yang najis, dan antum enggak melihat efek terhadap air tersebut. Antum cium airnya, enggak ada efek. Antum cicipin sedikit airnya, bukan najisnya, enggak ada efek. Enggak ada perbedaan. Rasanya sama aja, tawar. Warnanya enggak ada. Iya.
Maka gimana ikhwan? Ya. Taib. Maka gimana? Faqala qaumun, maka berkata satu kaum, yaitu satu macam ulama, ya, satu kaum, ya, yaitu berkata di antara ulama berkata, huwa tahirun. Ini pendapat pertama. Huwa tahirun sawa'un akana katsiran au qalila. Jadi suci secara mutlak. Suci secara mutlak. Ini pendapat pertama. Mau dia banyak ke, mau sedikit ke airnya. Banyak atau sedikit airnya, tetap suci. Ya, jadi kasusnya gimana tadi? Airnya kena benda najis atau tercampur benda najis, terjatuh padanya benda najis. Maka bagi mazhab yang pertama ini, nggak peduli airnya banyak atau sedikit, karena tidak ada perubahan, maka khalas, tidak ada masalah. Ini salah satu pendapat diriwayatkan dari Imam Malik, salah satu pendapat Imam Malik. Riwayat pendapat Imam Malik. Dan juga ini pendapat mazhab apa? Zahiriyah. Mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri berpendapat bahwasanya hal ini tidak berubah, mau banyak atau sedikit. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Hazm dalam kitab beliau Al-Muhalla bil Athar. Ini pendapat berapa? Pertama, ikhwan. Ya. Jadi kembali ke keaslian air tersebut. Mau sedikit mau banyak, karena tabiah air tersebut tidak berubah, maka khalas, tidak ada masalah. Baik, kemudian berikutnya waqala qaumun bil farqi bainal qalili wal katsir. Maka ini pendapat kedua. Dibedakan antara air yang qalil dengan air yang katsir. Ini pendapat yang kedua. Al-farq bainal qalil wal katsir. Jadi pendapat pertama mutlak. Mau banyak ke airnya, mau sedikit ke airnya, maka tidak najis, tahir, enggak berpengaruh. Tapi kalau misalnya pendapat kedua, maka terjadi perbedaan. Dibedakan antara al-ma' al-qalil dengan al-ma' al-katsir. Ya, gitu ya. Nah, kalau ulama pendapat pertama tadi, itu gampang, khalas. Mau dia banyak, mau sedikit, suci. Kan selesai dah urusan. Karena kembali ke keaslian al-ma'. Ya, aslul ma' at-tahur, gimana? Asalnya air kan suci, menyucikan, khalas. Pun kalau asalnya air yang tahir pun bukan tahur, air sirup. Ya, kecampur dengan apa gitu. Najis, kena najis, maka pendapat pertama udahlah. Karena enggak ada perubahan, ya udah. Nah, adapun pendapat kedua dari ulama, dan ini jumhur, yaitu ada al-farq bainal qalil wal katsir. Adanya perbedaan antara yang banyak dengan yang sedikit. Apa bagaimana kata mereka? Faqalu in kana qalilan kana najisa wa in kana katsiran lam yakun najisa. Kalau misalnya banyak air, kalau misalnya sedikit airnya, maka jadilah air itu najis walaupun tidak ada perubahan. Karena kena najis. Karena dia sedikit, maka najislah itu seluruh dari air yang sedikit itu. Adapun wa in kana katsira, kalau misalnya tersebut banyak, airnya banyak, maka lam yakun najisa. Tidak najis walaupun jatuh kepadanya benda najis, tapi karena tidak ada perubahan dan air itu banyak, maka enggak ada najis. Paham di sini, ikhwan? Hanya saja mazhab yang kedua ini ditanya kemudian kepada mereka, wahai para ulama, para jumhur rahimakumullah, kira-kira apa batasannya qalil dengan katsir? Itu yang kemudian dipermasalahkan. Dan itu yang menjadi khilafiyah bercabang lagi, ikhwan. Tadinya khilafiyah ini cuma dua secara garis besar. Imma secara mutlak, tahir khalas, enggak berubah khalas. Itu mazhab Zahiri dan salah satu riwayat dari Imam Malik.
Imma yang pendapat kedua ini jumhur, bahwasanya perlu ditafriq, dibedakan antara al-ma'ul qalil dengan al-ma' al-katsir. Kalau al-ma'ul qalil maka langsung sesamatan najis walaupun tidak ada perubahan. Adapun al-ma'ul katsir maka khalas, tetap suci karena tidak ada perubahan. Maka kata Ibnu Rushd rahimahullah, wa haula'i ikhtalafu fil haddi bainal qalil wal katsir. Ya, mazhab kedua ini dalam masalah ini, mereka pun para ulama berselisih pendapat tentang batasan antara air banyak dengan air sedikit. Batasannya itu apa? Ini yang harus digariskan. Ya, karena ulama-ulama ini membedakan keduanya, maka harus ada terjadi pembatasan supaya tidak terjadi distorsi hukum. Maka ini terjadi kembali menjadi beberapa mazhab lagi, bercabang lagi. Mazhab pertama mazhab Abu Hanifah, kedua mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah yang kedua. Tadi Hanafiyah ada sendiri pendapat. Syafi'iyah, kaum Syafi'iyah dan masyhur dari Hanabilah juga ada sendiri dari pendapat. Ya. Begitu. Dan juga nanti ada juga pendapat yang menyatakan yang ketiga, pendapat salah satu riwayat dari Imam Malik. Ya, ini pendapat pertama dulu, pendapat A dari pendapat kedua, yang menyatakan bahwasanya harus terjadi tafriq antara ma' qalil dengan ma' katsir. 2A, pendapat Hanafiyah, mazhab Hanafiyah. Fadhahaba Abu Hanifah, berkata Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah rahimahullah, ila anna al-hadda fi hadha huwa an yakuna al-ma'u min al-kathrati bihaitsu idza harrakahu adamiyyun min ahadi tarafaihi lam tasri al-harakatu ila at-taraf ats-tsani minhu. Paham enggak lu maksudnya? Enggak paham? Anda capek-capek baca antum enggak paham? Hah? Nangis lagi. Nah, pedih Ustaz. Loh, kok pedih kenapa? Kelilipan dari tadi. Oh, Masya Allah. Jangan nangis, antum bab ini aja terharu, apalagi kalau kita bahas tentang neraka. Paham Putra? Paham? Yang mazhab Abu Hanifah gimana? Anda pernah diajarin dulu di Cilangkap? Pernah? Di sini pernah? Di Cilangkap juga pernah dulu. Zaman ketika antum, ya sama aja kayak gini. Ya itu gimana mazhab? Pernah ingat gak? Dipukul terus bergelombang sampai atau enggak ke sana gitu kan? Pernah ingat? Dika pernah gitu? Hah? Di sini pernah? Kapan ya? Waktu antum masih kecil dulu. Waktu belum nikah dulu banget ya. 4 tahun lalu atau berapa tahun lalu? Kita belajar kitab Ikhtilaful A'immah Al-Arba'ah dulu. Kitabnya Ibnu Hubairah atau siapa yang lupa. Ala kulli hal, mazhab Abu Hanifah adalah, dan ini yang masyhur, yang waktu Anda mempelajari Bidayatul Mujtahid juga kita juga merasa gharib ini ya, maksudnya batasannya untuk mengetahui air banyak dan air sedikit adalah kalau kita an yakuna al-ma'u min al-kathra bihaitsu idza harrakahu adami min ahadi tarafai. Ada seorang manusia nih menggerakkan air tersebut, ditepuk air tersebut min ahadi tarafai, dari salah satu sudutnya. Lam tasril harakatu ila tarafits tsani minhu. Gelombang kan gitu bukan ada gelombang yang bergeraknya. Itu enggak sampai di taraf yang kedua, di ujung yang kedua. Paham enggak? Maka itu baru disebut air yang banyak. Seberapa lebar itu? Kolam. Sementara tidak semua genangan air itu selebar itu. Tapi ada yang jero dalam ada. Dan banyak al-maul katsir. Sekarang kalau misalnya airnya di sini sampai sini. Ya. Cetek pula, tapi lumayan banyak lah. Ya. Atau jadikanlah ini serumput ini, sepetak ini sebagai kolam. Ya, antum sentil bagian sini,
ya. Gelombangnya sampai apa enggak di situ. Jadi dia harus melihat dari situ dulu. Ya. Bagaimana dengan tower apa yang biasa buat penampungan air apa ikhwan? Tower. Toren kok tower sih. Toren. Ya. Besar enggak itu? Besar. Lah itu sisi seberapa jauh? Ya deket banget antum giniin juga semuanya gerak. Maka ini gharib bagi sebagian ulama. Ini batasan versi mazhab Hanafiyah. Tentu mereka punya alasan dan punya qiyas. Mereka beralasan dari qiyas. Ya. Ala kulli hal. Ini batasan Hanafiyah. Anak sendiri tidak susah ikut yang seperti ini, ya. Kemudian batasan versi kedua, B. Mazhab Syafi'i dan juga Hanbali. Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan وذهب الشافعي إلى أن الحد في ذلك هو قلتان من قلال هجر وذلك نحو 500 رطل. Bahwasanya batasan ma qalil ma katsir yaitu batasannya 2 qullah. Ini disebut ma 2 qullah. 2 qullah dari qilal hajar. Jadi suatu wadah namanya qullah. Qullah hajar. Ini kira-kira 500 ritl, bukan liter, ritl. 500 ritl. Dan 500 ritl ini para ulama juga berbeda, tapi takribnya kira-kiranya sekitar 165 liter. 165 liter. Berapa itu liter? 165 liter, ikhwan. Seberapa gede itu, ikhwan? Toren lebih ya? Lebih dari itu ya. Jadi masuk ya. Maka toren itu 2 qullah lebih. Nah, sekarang kalau masuk bangkai cecak atau bangkai tikus ya. Cecak khilaf apakah dia najis atau enggak ketika membangkai, itu khilafnya ulama. Sekarang tikus yang jelas ini sepakatlah najisnya kalau dia membangkai. Bangkai tikus masuk ke toren atau mati di toren, dia capek berenang di situ akhirnya mati. Dan ternyata tidak berefek pada air. Tidak berefek pada air. Masih baunya enggak berefek, rasanya enggak berefek, warnanya enggak berefek. Masuk dalam kasus ini. Maka ketika ini masuk dalam kasus ini, mana mazhab yang antum pilih? Kalau mazhab antum zahiri, enggak peduli ini air toren mau berapa besar. Tapi kalau antum misalnya mazhabnya Abu Hanifah, ya enggak bisa juga, najis pasti. Karena apa? Karena air toren antum gini juga gerak semua. Iya. Tapi kalau antum pakai mazhab Hanbali atau Syafi'i, maka di sini batasannya. Dilihat dari kadar airnya kalau. Kadar airnya 2 qullah atau lebih. Maka air toren ini ternyata di atas 2 qullah. Dan antum cicipin, enggak, rasa biasa aja. Maka berarti apa? Suci najis atau enggak? Enggak najis, suci. Suci menyucikan tetap. Begitu. Antum cicipin air, jangan cicipin bangkainya. Iya. Bangkainya didiemin enggak kira-kira? Ya dibuang lah, masa tahu ada bangkai tikus? Enggak apa-apa lah, biarin aja lah. Diemin situ aja biar siapa tahu. Suci ini udah biarin aja. Udah biarin aja di situ. Ya suci sih suci. Namun ntar antum lagi wudu ada bulu-bulu gimana? Ya, itu pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah dengan berdasarkan hadis Nabi SAW, "Idza balaghal ma'u qullataini lam yahmilul khabath." Kalau air sudah mencapai 2 qullah, maka tidak mengandung khabath, tidak mengandung najis, khalas gitu. Maka begitu, istinbatnya bagus, Masya Allah. Ini lebih kuat tentu dibandingkan dengan qiyas Hanafiyah. Taib, itu yang kedua, yang B. Yang C dari mazhab yang kedua. Wa minhum man lam yahudda fi dzalika hadda. Di antara mereka ada yang tidak memberikan batasan. Tidak 2 qullah, tidak pula gerakan air. Walakin qal, tetapi mengatakan ulama yang C ini, 2C, innan najasata tufsidu qalilal ma'i wa illam yataghayyar ahadu awsafih. Sesungguhnya
najis itu merusak air yang sedikit, walaupun tidak berubah salah satu sifatnya. Ini merusak air yang sedikit. Wa hadza aidan marwiyun an Malik. Ini juga salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Malik, Imam Malik rahimahullah. Wa qad ruwiya aidan anna hadzal ma'a makruh. Diriwayatkan pula bahwasanya air ini dalam mazhab Maliki bahwasanya air ini makruh. Fa yatahassal yaitu dulu yang 2C. Yang 2C mengatakan bahwasanya apa tadi? Tidak ada batasan. Tapi yang penting kalau air itu dianggap sedikit, ini tidak ada batasan ini. Tapi kalau air itu dianggap sedikit, maka langsung najis, khalas. Paham gak bedanya dengan A dan B? A dan B memberikan batasan. A memberikan batasan, B memberikan batasan. Tapi C tidak memberikan batasan. Tetapi setuju kalau misalnya air yang sedikit akan merusak. Tapi tidak ada batasan mana air yang sedikit tidak ditinjau dari gerakan, tidak pula ditinjau dari kadar atau takaran. Tapi ditinjau terus dari apa ditinjau kok gitu? Ditinjaunya dari pandangan masyarakat setempat. Kalau misalnya itu dianggap sedikit, ya sedikit. Iya. Begitu. Hal yang tidak bisa disepakati gitu loh. Nah, bagi pendapat yang C ini. Sedikit atau airnya relatif. Maka kalau menurut antum ini air sedikit, walaupun tidak dipengaruhi oleh najis, tapi kena najis maka khalas, karena bagi antum sedikit, khalas, tidak sah sebagai air suci. Ya, jadi ini kembali ke apa? Urufnya. Ya. Dan wallahu alam pendapat ini juga dari yang A dan B ini juga lahu hadzun minan nazar, yaitu perlu kita tinjau juga kebaikannya gitu loh. Karena untuk menentukan air ini dua kulah atau belum, itu agak susah bagi masyarakat. Dan 2 kulah itu banyak gak? Banyak air itu. Sementara najis itu kadang-kadang gak banyak yang kena dengan 2 kulah itu. Misal air 1 ember dan baknya bak gede gitu. Dan gak sampai 2 kulah, gak sampai 165 liter. Enggak. Bak yang misalnya bak yang buat anak-anak mandi bayi mandi tuh. Kita penuhin. Sampai enggak 165 liter kira-kira? Enggak. Oke, baik. Kemudian terkena cipratan pipis misalnya. Cipratan pipis najis jelas. Tapi kenanya setetes saja. Taib, ini air banyak gak? Bagi setetes itu banyak gak air ini? Banyak. Maka ini termasuk al-ma'al kathir dibandingkan dengan najis yang bercokol padanya. Lah kalau dalam mazhab Hanbali dan Syafi'i, najis gak kira-kira? Langsung dinajisin walaupun kecil, sedikit. Tapi sekarang bagi kita misalnya menganggap bahwa binatang cicak itu adalah binatang yang mengalir darahnya, sehingga tinja yang keluar darinya najis. Dan juga ketika membangkai najis. Taib, sekarang misalnya kita menggenangkan air 1 bak dan bak itu nggak nyampe 2 kullah. Yakin nggak nyampe 2 kullah? 100 liter aja nggak nyampe. Kemudian ada cicak, kemudian BAB. Jatuhlah kemudian teleknya itu di air bak mandi kita. Plek, hitam putih, ya kan? Hitam ujungnya putih. Wah, kayak cicak nih kira. Antum milih mazhab mana sekarang? Kalau anda tergantung kondisi Ustaz. Ya. Kalau lagi darurat pengen mandi, mazhab yang ketiga, yang C. Tapi kalau misalnya lagi nggak butuh, anda pakai mazhab yang B. Ini yang disebut talfiq sakarpe dewek. Ini yang disebut semaunya aja nih. Wallahu alam, kalau misalnya itu kotoran cicak itu sekecil itu dan air dalam bak itu 100 liter, kita yakin gak bakal terpengaruh sama sekali, ya enggak? Udah gitu, tai cicaknya diem aja di situ kan, enggak kemudian berlayar kemana, masuk ke seluruh antro darah, enggak.
maka cukup antum hilangkan, selesai nggak urusan? Selesai. Maka sebenarnya mazhab yang ini lebih baik sebenarnya. Wallahu a'lam. Iya. Lalu bagaimana dengan tinjauan hadis idza balagal ma'u qullataini lam yahmilul khubath? Jika air sudah sampai 2 qullah maka tidak membawa najis. Maka kita katakan tafsiran untuk yang hadis ini wallahu a'lam. Kata sebagian ulama tafsiran untuk hadis ini adalah bukan penentuan batasan bahwasanya qullatain berarti udah besar banyak airnya, di bawah qullatain sedikit airnya, enggak, bukan batasan itu. Tetapi Rasulullah SAW ingin menjelaskan bahwa umumnya kalau air udah sampai 2 qullah lebih itu rata-rata tidak terpengaruh dengan najis, dan kalaupun ada najis rata-rata enggak ada masalah. Itu maksudnya. Wallahu a'lam. Ya, begitu. Maka kemudian kemudian Ibnu Rushd Al-Maliki rahimahullah, beliau ingin menjelaskan sedikit tentang singkatnya mazhab Imam Malik, beberapa ringkasan dari mazhab Imam Malik dalam masalah ini. Fayatahassalu an Malikin fil ma'il yasiri tahulluhu an-najasatul yasiratu thalathatu aqwal. Maka riwayat dari Imam Malik rahimahullah tentang air yang sedikit yang dikenai oleh najis yang sedikit, maka ada 3 riwayat. Riwayat pertama bahwasanya inna najasata tufsiduh, bahwasanya najis tersebut walaupun sedikit maka merusak air yang sedikit sama sekali mutlak. Dan pendapat yang kedua, innaha la tufsiduhu illa an yataghayyara ahadu awsafih, yaitu pendapat kedua Imam Malik bahwasanya itu tidak merusak air kecuali kalau misalnya memang merubah sifat-sifat air. Dan pendapat yang kedua, qaulun innahu makruh, bahwasanya air tersebut makruh dan tetap boleh dipakai. Ya wallahu alam, ini pendapat dari Imam Malik, riwayat-riwayat dari Imam Malik rahimahullah taala. Putra dipanggil tuh. Ya. Taib, untuk Bidayatul Mujtahid kita cukup sampai sini, insyaallah kita lanjut ke kitab Sunan An-Nasa'i. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.